Hello everyone. Okay, how are you doing? I hope you are all doing fine ya. Alright, so in this video, I would like to talk about formal invitation. Dalam video kali ini saya akan membahas formal invitation. Apa itu formal invitation? Tujuannya apa? Bagaimana membuatnya? Karakteristiknya seperti apa? Kemudian lagi ya, komponen-komponennya apa? Semuanya akan saya bahas dengan lengkap di sini. Jadi pastikan teman-teman semua menonton ya sampai selesai. Okay, as usual, I'd like to remind you to subscribe on this channel ya before continuing to watch the video. Thank you. Jadi, pernah nggak sih teman-teman diundang ke sebuah acara, misalnya ke acara ulang tahun, atau sebuah pernikahan, atau mungkin sebuah perayaan kelulusan? Saya yakin ya semuanya pernah. Sekarang saya tanya deh, bagaimana cara kalian diundang? Pakai kertas atau sekedar lisan saja? Tahu nggak sih, kalau cara seseorang mengundang orang lain untuk pergi ke suatu acara atau tempat atau mungkin sebuah kegiatan, itu dinamakan invitation dalam bahasa Inggris atau undangan dalam bahasa Indonesia. Jadi, apa itu invitation? Baiklah, menurut vocabulary.com, an invitation is a request, a solicitation, or an attempt to get another person to join you at a specific event. Sederhananya, invitation itu adalah permintaan, baik berupa permintaan ucapan saja atau tertulis kepada seseorang untuk melakukan sesuatu atau pergi ke sebuah tempat atau ke sebuah acara. Nah, dari penjelasan tersebut dapat kita tarik kesimpulan social function atau communicative purpose-nya. Masih ingat ya apa itu social function? Ya, social function itu artinya tujuan komunikatif. Nah, tujuan komunikatif dari sebuah formal invitation adalah to invite someone to attend or join an event. Sampai di sini bisa dipahami ya? Oke. Nah, invitation ini dibagi menjadi dua bentuk. Formal invitation dan satu lagi informal invitation. Informal berarti undangan tidak resmi. Biasanya dilakukan secara spoken atau lisan saja. Misalnya nih, kalian diajak oleh salah satu teman kalian untuk makan siang bersama karena dia mendapatkan nilai tertinggi saat ulangan bahasa Inggris. Oke, niat banget ya. Nggak apa-apa, mungkin karena dia nggak pernah dapat nilai tinggi. Jadi sekali dapat nilai tertinggi, dia langsung makan-makan. Gitu teman yang baik ya. Nah, sedangkan formal invitation itu adalah sebuah undangan resmi, namanya juga resmi ya, jadi situasinya formal dan acaranya juga resmi. Biasanya undangan resmi ini tidak disampaikan secara lisan, melainkan secara tertulis. Terus bagaimana ya membuat undangan resmi? Nah, sebelum kita membuat undangan resmi, kita harus tahu dulu nih komponen apa saja yang wajib ada dalam undangan resmi. Nah, undangan resmi atau formal invitation setidaknya harus menampilkan hal-hal berikut ini. Yang pertama harus ada invitee. Kemudian atau salutation. Invite itu adalah siapa yang diundang ya, harus dimasukkan kamu, dia, mereka yang diundang gitu ya. Yang kedua harus body of invitation. Body of invitation ini isi undangan. Nah, dalam isi undangan biasanya mencakup hal-hal berikut ini. Yang pertama harus jelas eventnya apa atau occasionnya apa. Undangan ini dibuat untuk acara apa gitu ya. Selanjutnya harus ada day, date, and time. Ini penting nih, harus masukin hari, tanggal, dan waktu yang jelas. Kan aneh ngundang tapi nggak ngasih tahu kapan. Serem juga kan gitu ya. Selanjutnya, setelah waktu, kemudian hari, tanggal, juga teman-teman harus memasukkan place-nya atau venue-nya. Ini acara di mana gitu ya. Tempatnya harus jelas. Dan yang terakhir, harus juga jelas host atau inviternya siapa. Ini orang yang punya acara siapa sih, kan gitu. Nah, oke ya. Selain itu, selain komponen yang saya sebutkan itu, selalu juga harus diperhatikan bahwa undangan resmi ini biasanya dicetak pada selembar kartu undangan dengan memperhatikan karakteristik. Karakteristiknya biasanya sebagai berikut. Yang pertama, biasanya undangan resmi itu menggunakan bahasa yang mudah, simple, jelas, dan ringkas. Selain itu, gaya bahasa juga harus diperhatikan. Jangan menggunakan bahasa yang kasar dan tidak sopan. Harus diingat ya, ini adalah undangan resmi. Jadi, pilihlah kata-kata yang sopan dan baik. Berikutnya, informasi yang disampaikan juga harus detail.
Jangan sampai informasi-informasi penting malah tidak tersampaikan dalam kartu undangan. Kan aneh kalau misalnya kita mengundang orang tapi kita lupa untuk menginformasikan alamat atau tempat berlangsungnya acara. Nanti yang diundang bingung pergi kemana. Oke, bisa ya? Baiklah, setelah komponen dan karakteristik, sekarang saya ajak teman-teman untuk memperhatikan sebuah contoh kartu undangan berikut ini. Baik, dalam kartu undangan ini kita tahu nih bahwa kamu nih atau kita yang diundang pada sebuah acara makan malam yang diadakan oleh Tina Williams. Jadi eventnya adalah makan malam. Host atau inviternya adalah Tina Williams. Waktunya adalah 9 Desember jam 7 malam sampai 9 malam. Tempatnya di Crescent Hotel. Di Dallas ya, Texas. Ini jauh banget ya. Texas itu Tegalrejo Kapasan. Jauh banget ya, oke. Nah, undangan resmi ini terlihat sederhana, namun semua informasi sudah tersedia ya kan ya. Mulai dari siapa yang diundang, isi undangannya apa, acaranya apa, lokasinya di mana, waktunya kapan. Bahkan juga di sana disediakan sebuah nomor kontak yang dapat kita hubungi untuk konfirmasi kehadiran. Atau dalam bahasa Inggris istilahnya RSVP. Itu berasal dari bahasa Prancis ya, yang artinya kurang lebih please reply. Atau dalam bahasa kita konfirmasi kehadiran, ya enggak? Nah, oke, itu adalah contoh sebuah undangan resmi. Sudah bisa ya untuk membuat sebuah undangan resmi. Kalau sudah, silahkan kalian mencoba untuk membuat sebuah undangan versi kalian sendiri. Nah, baiklah, demikian video tentang cara membuat undangan dalam bahasa Inggris. Semoga bermanfaat. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.